Nah, kalau teman-teman akhir-akhir ini sering dengar nama band Sukatani, akhirnya band ini meledak popularitasnya. Hanya saja mereka meledak popularitasnya secara gratis, tentu saja karena bantuan polisi. Apakah ini berarti polisi melakukan kesalahan? Bisa jadi, tapi ini saya bukan fokus pada soal salah atau benarnya. Karena band asal Purbalingga ini kan mendadak menjadi perbincangan publik ya, karena lagu yang berjudul Bayar 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 mendapat sorotan. Lirik lagunya menyinggung soal ya pembayaran polisi yang karena dugaan adanya pungli dan sebagainya lah. Dua personel bandnya yaitu Muhammad Sifa Alutfi alias Electro Goy itu kalau nama gaulnya, atau Electro Guy, dan Novi Citra Indriati alias Twister Angel. Nah ini kan mereka mengunggah video klarifikasi pada akhirnya. Walaupun klarifikasi ini karena sebelumnya ada penangkapan. Ini adalah soal sebuah manajemen krisis dari lembaga kepolisian. Ya, dia menangani responsifnya yaitu dengan cara menangkap atau mengamankan, bahasanya mengamankan Sukatani ini untuk mendapatkan keterangan, dan sampai akhirnya hasilnya adalah band Sukatani mengupload permintaan klarifikasi, minta maaf, bahkan minta untuk take down beberapa platform musik yang memiliki lagu bayar-bayar untuk diturunkan atau dihapus. Apakah ini sebuah offset? Bisa jadi, karena ibarat kebakaran, ini polisi ingin memadamkan api, tapi apinya justru makin besar ya dari publik. Nah, kalau kita lihat kontroversi fenomena ini dari segi ilmu komunikasi, maka ini dikaitkan dengan efek Streisand. Atau efek Streisand ini adalah kondisi di mana upaya menekan suatu informasi justru membuatnya semakin besar, sehingga ketika kita ingin mematikannya atau mematikan api tersebut, tapi justru semakin besar kondisi apinya. Nah, itu adalah disebut efek Streisand, karena orang-orang sebelumnya ini bahkan tidak mengetahui band ini, tidak mengetahui sama sekali. Bahkan karena penasaran dan ingin mencari tahu lebih lanjut, akhirnya mereka mendapat exposure lebih besar dan popularitas mereka secara drastis ikut naik. Kalau kita lihat melalui dari teori agenda setting, di mana media ini adalah yang berperan membesarkan isu mengenai efek lagu Sukatani ini, bayar bayar bayar. Tentu saja ini sangat seksi ya pemberitaannya di mata media. Dengan teori agenda setting ini, media otomatis membesarkan karena agenda publik ikut menyoroti fokus isu ini, sehingga mau nggak mau ya media harus menyoroti karena emang sedang layak dibaca oleh banyak masyarakat, sehingga banyak publik itu semakin tertarik untuk mendengarkan lagu tersebut atau minimal ikut membicarakannya lah meskipun tidak banyak mendengarkan secara seringnya. Nah, selanjutnya lagi adalah efek ini juga berhubungan dengan teori uses and gratification yang menjelaskan bagaimana masyarakat ini menggunakan media sosial untuk mencari hiburan, mencari informasi, atau menyalurkan aspirasi mereka. Nah, dalam konteks ini, dalam menyalurkan aspirasi, sepertinya lagu Sukatani dianggap sebagai simbol keresahan masyarakat terhadap isu yang lebih luas dalam sebuah birokrasi yang dianggap kurang tepat ya, sehingga orang yang biasanya tidak berpendapat bahkan ikut berpendapat. Bahkan tidak tahu sebelumnya aliran musik Sukatani ini mungkin punk atau the real punk yang sebenarnya. Nah, respon kepolisian terhadap lagu ini menggambarkan bagaimana sebuah institusi kepolisian mengelola krisis komunikasi. Dalam beberapa kasus, strategi komunikasi yang tidak tepat ini justru menghasilkan efek yang berlawanan dengan tujuan awal. Alih-alih meredam isu, tindakan klarifikasi yang dilakukan malah memberi ruang yang lebih besar bagi publik untuk mendiskusikan dan menyebarkan lagu tersebut. Nah, ini bukan soal benar atau salah sih. Kita hanya melihat teori ini dari segi ilmiah lah, bagaimana informasi band Sukatani ini mendapatkan popularitas secara masif. Meskipun memang ya banyak kontroversi yang berpendapat mengenai kontroversi lagu tersebut. Kemudian sampai akhirnya menuju pada teori spiral of silence yang menggambarkan bagaimana isu yang viral ini dapat membuat respon yang lebih besar, padahal bahkan ada individu yang sebetulnya hanya diam-diam aja nih, kemudian sampai ikut berbicara dan berpendapat di media sosial mengenai kontroversi dari lagu Bayar Bayar Bayar. Nah, siapa yang diuntungkan dari
fenomena ini, tentu saja keuntungan yang dimaksud adalah bukan materi atau apapun ya, tapi mengenai popularitas. Nah, ini teori popularitasnya tentu saja band Sukatani lebih besar. Meskipun pada akhirnya mereka akan menyanyikan lagu ini atau tidak, tapi seenggaknya tingkat popularitasnya Sukatani udah dapat. Nah, dari segi strategi kepolisian sendiri dalam menghadapi krisis manajemen komunikasi atau manajemen krisisnya, ini sedikit bisa kita perbincangkan, apakah harusnya seresponsif itu polisian terhadap band Sukatani, atau bagaimana sih kalau sebenarnya polisi mendiamkan, tidak bertindak apa-apa ketika mengetahui ada band Sukatani yang menyanyikan lagu bayar-bayar itu, apakah akan mendapatkan kehebohan responsif semacam ini? Ya, itulah yang menjadi pertanyaan tentang bagaimana strategi mengendalikan manajemen krisis. Karena sebagai band punk sendiri, itu kan aliran punk tidak terlalu dikenal sebelumnya ya, bahkan lebih terkenal pop ataupun bahkan rock yang merupakan simbol perlawanan juga dari segi musik ya. Orang yang tidak suka punk bahkan sekarang memahami punk. Orang yang tidak suka band yang menyanyikan lagu tersebut bahkan belum tentu suka juga, tapi jadi mengenal Sukatani dan bahkan tahu profil band mereka. Nah, ini cukup menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam menangani sebuah manajemen krisis. Tentu saja ini bisa berkembang dengan cepat kalau tidak ditangani dengan baik. Nah, bagaimana sih pendapat teman-teman mengenai respon polisi atau kepolisian terhadap isu manajemen krisis yang sedang dia alami sehingga sangat responsif terhadap hal tersebut? Ini pasti akan bermacam-macam. Silahkan bisa komen di bawah atau share kalau memang info ini juga baik buat teman-teman semua.